Nah, berikut ini topik selanjutnya itu adalah Gaussian kuadratur 3 titik. Nah, ini lebih akurat lagi nih. Nah, tapi sekarang tetap integral dari min 1 sampai 1 ya. Nah, sekarang kita akan cari W1, W2, W3-nya, X1, X2, X3-nya itu akan kita cari. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Di sini ada 6 buah variabel ya. W1, W2, W3, X1, X2, X3. Berarti kita akan menggunakan 6 polinomial pangkat terkecil ya, yaitu adalah 1, X, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5 ya. Berarti Gaussian kuadratur 3 titik itu akan akurat sampai polinomial pangkat 5 gitu ya. Pangkat 6 udah ada errornya, tapi kalau kita mau menghitung integral dari polinomial pangkat sampai pangkat 5 pakai Gaussian kuadratur 3 titik, hasilnya pasti exact ya. Yuk kita coba ya. Nah, kita coba yang satu dulu, hasilnya itu adalah 2 sama dengan tambah W2 tambah W3 ya. Terus kita pakai yang X, ini hasilnya bakalan 0, 1 tambah W2 X1 tambah W3 X3. Pakai yang X kuadrat ini jadi 2/3 sama seperti tadi. Kuadrat ya. Pakai yang pangkat 3 dan 4 dan 5 juga sama. Ya, saya akan langsung tulis ya. Nah, ini adalah persamaan lengkapnya. Ada 6 persamaan dan ada 6 variabel. Tapi ini bukan persamaan yang linear ya, ini persamaan non-linear. Nah, untuk mencari W1, W2, W3-nya itu dari 6 persamaan non-linear itu cukup sulit. Ya, dan saya nggak akan ajarkan mencarinya, tapi ini tuh erat hubungannya dengan ini nih. Nah, jadi X1, X2, X3, dan W1, W2, W3 itu bisa dikaitkan dengan apa yang disebut dengan Legendre polinomial yang kalian akan pelajari nanti di semester 4, yaitu adalah metode matematika. Jadi kalian akan belajar Legendre polinomial, di mana akar dari Legendre polinomial itu ada kaitan erat dengan ini W1, W2, W3, dan X1, X2, X3 ya. Nah, jadi di sini saya nggak akan bahas bagaimana mencari W1, W3-nya atau X1, X2, X3-nya. Saya akan langsung kasih tahu jawabannya aja. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi ini adalah teorema Gaussian kuadratur 3 titik ya. Jadi untuk menghitung integral dari min 1 sampai 1 fx dx ya, Anda harus melakukan 3 buah function evaluation, yaitu di sini di titik min 3 akar 5, di titik akar 3/5, di titik akar 3/5, dan di titik 0 ya. Dan bobotnya adalah 5/9, 8/9, dan 5/9. Dan error dari Gaussian kuadratur 3 titik itu adalah sampai dimulai dari ini nih, turunan ke 6. Karena sampai polinomial pangkat 5 kan masih 0. Nah, semoga cukup jelas ya. Cukup jelas bagaimana mendapatkan W1, W2, W3 dan X1, X2, X3 walaupun saya tidak ajarkan detailnya. Tapi itu adalah garis besarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, sebenarnya di internet ya, silakan kalian cari, sudah banyak tersedia tabel untuk menghitung Gaussian kuadratur gitu ya. Untuk dengan 2 titik tadi sudah dibahas, yaitu adalah ini ya, X1, X2-nya ini bobotnya. Untuk 3 titik ini di min akar 3/5, di 0 sama di akar 3/5. Dengan ini adalah bobotnya. Nah, untuk 4 titik nih, lebih rumit lagi ya. Jadi X1, X2-nya adalah ini, plus minus ini, dan X3, X4-nya ini dengan bobotnya tuh ini. Jadi ini bobot untuk X1, X2, ini bobot untuk X3 dan X4. Dan seterusnya ya, jadi masih ada Gaussian kuadratur 5 titik, 6 titik, dan seterusnya. Dan itu formulanya saya tidak hafal, silakan kalian Google aja di internet, itu semua sudah diturunkan, nggak diturunkan sih, kebanyakan disediakan aja ya. Nah, berikut adalah bagaimana kalau kita disuruh atau diminta untuk menghitung integral fx dx, tapi bukan dari min 1 sampai 1, tapi dari A dan B sembarang gitu ya. Sementara kan yang tadi kita sudah pelajari itu Gaussian kuadratur itu hanya dari min 1 sampai 1 gitu. Nah, gampang caranya yaitu dengan cara melakukan pemisahan variabel gitu. Jadi misalkan
kita ingin menghitung integral dari 1 per x plus 2 dari 1 sampai 4 ya. Ya bukan dari min 1 sampai 1. Oleh karena itu kita harus ini variabel x nih ya, dari 1 sampai 4. Nah, kita akan ubah ini ke variabel yang lain gitu ya. Misalkan variabel t yang dari min 1 sampai 1 gitu ya. Kita akan melakukan transformasi variabel. Nah, gimana cara melakukan transformasi variabel tersebut? Yaitu dengan cara ini ya. Jadi x-nya itu sama t-nya itu saya taruh di tengah-tengah. Nah, ini adalah x dikurang yang bagian bawahnya, kemudian 4 dikurang 1, 3 nih. Jadi atau saya tulis 4 kurang 1 lah biar lebih jelas. Nah, yang t juga sama ya. T dikurangin min 1 dibagi 1 dikurangin min 1. Atau kalau saya sederhanakan ini menjadi t plus 1 per 2 ya. Nah, sehingga kita dapatkan transformasi variabelnya itu seperti ini. Per 2 ya. Nah, di sini x-nya berarti apa nih? 3 per 2 dikalikan t plus 1 ditambah 1. Nah, ini adalah transformasi variabelnya. Atau kalau mau dicari dalam bentuk xp-nya juga boleh. Berarti t-nya itu adalah 2 per 3 x min 1 dikurangin 1 ya. Ya, terserah sama aja nih. Nah, tapi dari sini kita dapatkan hubungan bahwa dx-nya itu adalah 3 per 2 dt ya. Atau dt-nya sama dengan 2 per 3 dx, sama aja. Ya. Nah, di sini integral 1 sampai ini, ini dari 1 sampai 4 dari x plus 2 dx sekarang berubah menjadi dt sekarang dt. Berarti ketika x-nya 1 nih, ya. Silakan aja dilihat ketika x-nya 1, ini jadi min 1. Ya. Ketika x-nya 1, ketika x-nya 1 ini jadi min 1, dan ketika x-nya 4 ini jadi 1 ya. Nah, ini jadi 1. Berarti ini jadi 1, terus 1 per x plus 2-nya kita ubah dengan menggunakan yang ini nih. X itu kita ganti menjadi 3 per 2 t plus 1 plus 1 nah, ditambah 2. Nah, terus dx-nya kita ganti jadi seperti ini. dt ya. Nah, ini menjadi min 1 per, nah kita bisa sederhanakan ini 3 per 2 t plus 1 plus 1 plus 2 berarti plus 3 ya. dt dikali 3 per 2. Ini 3 per 2 nya saya taruh sini lah. Nah, ini akan menjadi fx yang baru nih. Nah, terserah. Kalau kita ingin pakai Gaussian quadrature 2 titik, silakan dicoba. Kalau kita ingin pakai Gaussian quadrature 3 titik juga bisa gitu ya. Nah, saya akan pakai Gaussian quadrature 2 titik aja ya. Berarti ini adalah 3 per 2 per 3 per 2. Gaussian quadrature 2 titik kan yang dievaluasi itu ketika x1-nya itu berapa? Min 1 per akar 3 ya. Berarti ini adalah min 1 per akar 3 tambah 1 tambah 1 nah ditambah 3 per 2 per 2 P-nya itu adalah 1 per akar 3 sekarang. 1 tambah 1 ya. Jadi ini adalah jawabannya ya. Jadi hampiran integral ini dengan menggunakan Gaussian quadrature 2 titik. Ini adalah jawabannya. Silakan dihitung sendiri ini. Nah, semoga cukup jelas bagaimana melakukan perhitungan Gaussian quadrature jika batas integral itu bukan lagi dari min 1 sampai 1, tapi batas integralnya itu A dan B sembarang ya.